Baik, saya kira itu nanti kalau memang ada pertanyaan boleh diinterupsi ataupun kalau memang mungkin terlalu asik atau apa bisa ditulis di kolom chat ya, di kolom chat. Nantinya kalau memang tidak sempat dan ingin berkomunikasi silahkan terbuka. Jadi ini adalah tempat untuk kita saling belajar, ya. Saya kira itu saja. Saya akan segera share materi saya. Bentar ya. Baik, apakah bisa sudah muncul, sudah bisa dilihat dengan jelas? Sudah ya. Mohon tanggapannya, sebabnya saya kalau enggak ngerti ini. Sudah bisa. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, baik. Jadi pada sesi ini saya akan mengantarkan Bapak, Ibu, Saudara bagaimana konservasi air dan manajemen penggunaannya. Di sini kita ngerti bahwa dunia ini semakin nggak seimbang gitu ya. Nah, kadang ada ignorant yang kita nggak tahu, mungkin bukan disengaja, tapi nggak tahu. Jadi makanya kita saling belajar, terutama di line saya ini adalah line yang berurusan dengan pemakai langsung. Jadinya update teknologi maupun edukasi dan lain-lain selalu diperbaharui. Nah, teman-teman, Bapak Ibu juga ini selain edukasi formal, ini adalah salah satu untuk bisa mengupdate atau ada apakah di dunia luar sana begitu ya. Ini sedikit CV saya. Jadi yang sudah saya katakan tadi bahwa saya adalah yang dipercaya untuk represent Green Building Council Indonesia di Yogyakarta, juga MEP supplier dan juga Green Building Consultant gitu ya. Nah itu saya berawal menuntut ilmu di Fakultas Arsitektur di Atmajaya, kemudian saya melanjutkan untuk MBA ya di Amerika dan juga bekerja di sana. Juga ada supporting seperti leadership dan lain-lain. Ya, jadi di sini juga saya sudah certified dari Green Building begitu ya. Di samping ada arsitek dan manajemen project. Nah, area-area konsultasi dan teaching seperti yang tertera di sini ya. Ya. Ini arrow saya kelihatan ya kalau saya gini kan ya. Ya, oke, baik. Baik, sumber air bersih. Kalau kita aware, sebentar ini saya matikan dulu, ini sangat mengganggu. Kalau kita aware di dunia ini, air bersih ini adalah salah satu komponen dasar kebutuhan manusia untuk melakukan kegiatannya. Kalau di dalam teori Maslow, kita sehari ini minimal 2 liter ya harus minum. Jadi kalau bayangkan kalau kita nggak ada air gitu ya, nggak ada air, terus bagaimana gitu ya. Pada waktu tahun 2006, waktu tsunami Aceh itu betul ya, 2006. Saya sempat 2 kali ke Aceh. Bagaimana saya sebagai relawan juga merasakan sendiri air bersih yang sangat langka dan lain-lain. Ini yang membuat saya terus berupaya untuk bisa mendalami bagaimana mengelola atau mentreatment begitu ya. Jadi saya di sini akan nanti sharing tentang air bersih dan manajemen penggunaannya. Nanti Pak Dwi di
di sesi kedua yang bagaimana untuk bisa mentreatment setelah air kotornya, grey water ataupun black water, bagaimana untuk bisa diolah, dan nantinya kalau dibuang ke sungai itu tidak meracuni diri sendiri, karena dari sungai itu juga akan meresap, nantinya masuk ke sumur dan bisa meracuni kalau memang nggak ditreatment dan ini ya meracuni diri sendiri. Ya. Yang kedua, air di sini adalah sebagai sumber alam yang tidak terbarukan. Jadi istilahnya ini adalah suatu cycle di mana keseimbangan itu harus dijaga. Ini kan dibutuhkan waktu untuk bisa diserap, gitu ya. Terus nantinya dipergunakan kembali. Nah, ini kalau dibuel terlalu banyak juga ini nggak imbang. Ya, di Yogyakarta ini sudah banyak kasus hotel-hotel yang banyak sekali dan akhirnya nyedot banyak air tanah yang cukup besar, namun dikembalikan ke buminya di sini nggak imbang. Jadi ini nantinya yang bagaimana kita harus mengembalikan ke bumi, bagaimana dengan treatmentnya yang harus kita pelajari nanti. Ya. Jadi sumber air baku yang ketiga ini yang dapat dimanfaatkan untuk manusia atau industri dapat berasal dari sumur air dalam, mata air, danau, sungai, bahkan dari air laut, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah sekitarnya. Jadi ini kalau di green building, kalau air ini bisa dimanfaatkan, di recycle, ini poinnya akan banyak dan akan banyak membantu bagi anak dan cucu. Nggak tahu sudah sampai cucu, tapi anak dulu ini yang harus kita fokuskan, karena kita nggak mau mewarisi anak dan nantinya sampai ke cucu masalah gara-gara air ini. Ya, baik, saya lanjutkan di sini dari teori Maslow yang kemungkinan Bapak Ibu saudara-saudara sudah paham ya. Dari di sini saya akan memfokuskan kepada fisiologis di sini, yang ini kalau bisa saya jabarkan di sini. Nah, di sini ya, ini yang ada kotak merahnya fisiologis dari water. Kalau ini dari ascending ordernya, kebutuhannya. Ini kebutuhan pokok manusia ya. Satu ada air, makanan, shelter atau rumah, maupun kebutuhan biologis dari setiap manusia, begitu ya. Dan kalau kita lihat yang di sebelah kanan ini sebagai organisasi, itu ya, dari basic sampai ke kompleks, ya. Di sini kita akan lihat ya bagaimana ini kalau di bawah ini heat and air condition, gitu ya. Ini ini urutan-urutannya dari sisi organisasi ya. Kalau sekarang bekerja tanpa air condition, kelihatannya aduh ini seperti di neraka dalam tanda kutip, gitu ya. Padahal kita lagi ada selesai apa istilahnya ini, training dan membahas tentang suatu kasus di Tangerang juga ya, di Jakarta sana ada satu sekolah atau TK, Taman Kanak-kanak Pahwa. Di situ didesain tidak menggunakan AC. Nah, ternyata bisa, gitu ya. Bagaimana nanti manusia ini bisa beradaptasi, karena adaptasi manusia ini juga sangat besar sekali untuk bisa surviving, gitu ya. Nah, selanjutnya ini tadi yang saya katakan bahwa ini manusia ini
minimal ya 1,5 sampai 2 liter per hari. Kalau enggak nanti juga pasti akan ada masalah-masalah dalam tubuh kita. Jadi air ini sangat urgent sekali. Saya nggak tahu bisa sampai nggak tahu berapa hari, seminggu orang bisa hidup tanpa air gitu ya. Tapi kalau makan bisa lebih lama, mungkin nggak tahu berapa bulan gitu ya. Begitu ya ini. Nah, tadi yang saya katakan bahwa water cycle di sini adalah ini ya. Jadi ini termasuk nanti di run off-nya ini bagaimana penyerapannya bisa efektif sampai bisa diolah, misalnya di treatment dan akhirnya kembali dan muter terus nih cycle gitu ya, cycle. Nah, di sini. Nah, ini diperlukan adalah keterlibatan dari kita semua, jadi agar menjaga bumi yang sudah dipercayakan kepada kita untuk kita rawat sebaik-baiknya. Karena kalau enggak juga nantinya kita akan menuai sendiri sesuatu yang telah kita lakukan ya. Secara tidak sadar kadang kita ini masih merusak gitu ya, merusak lingkungan sendiri ya gitu. Baik. Nah, tujuan utama melakukan efisiensi air di sini antara lain di sini. Satu adalah untuk menekan biaya operasional dengan cara menentukan pola konsumsi air yang digunakan sehari-hari yang dapat dituangkan dalam standar operasional dan prosedur atau SOP. Nanti kita akan belajar bagaimana dengan water fixtures kita bisa mengurangi penggunaan air. Ya, contoh awal yang saya akan berikan biar untuk bisa memancing ide-ide ya. Contohnya untuk wudhu ya. Saya sempat meneliti bahwa orang wudhu itu rata-rata 1 menit gitu ya. Nah, keran tembok itu sendiri kalau dibuka, kalau standarnya gedung gitu ya, itu 23 liter per menit. Nah, ini kan harus gimana ditekan, karena kalau seseorang wudhu itu kan nggak dipakai terus, jadi kadang ada tangan yang ngambil gitu ya, ini sisanya berapa detik terbuang begitu. Nah, ini yang kita harus bisa mensikapi bagaimana dilakukan seefisien mungkin. Jadi juga yang kedua ini menjaga kontinuitas suplai air, gitu ya. Karena kalau tidak ini yang terbuang dan tersedia nggak imbang nantinya. Nah di sini makanya lingkungan perlu kita jaga, terutama tadi ada yang sudah masuk ke ranah lingkungan dalam pekerjaan ataupun teman-teman yang sedang menuntut S2 di UGM, juga di Wisdom Park itu sangat penting sekali karena di situ apalagi ada kata-kata wisdom gitu ya, ini kita harus bagaimana bijaksana menyikapi penggunaannya ini ya. Nah, di sini ada istilah water footprint. Istilah atau dasar water footprint itu adalah mengidentifikasi peluang untuk efisiensi ya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana membuat baju ini bisa menggunakan berapa puluh liter itu sampai baju ini bisa jadi, ataupun dalam istilahnya memasak atau membeli daging gitu ya. Nah, ini namanya water footprint ya. Nah, ini dengan perencanaan dengan melibatkan stakeholder ya. Jadi terutama nantinya di dalam penggunaan
kalau ada gedung dan lain-lain itu ada training untuk tenan-tenan. Ini dianjurkan agar kita bisa menggunakan sebijaksana mungkin gitu ya. Terutama yang paling simpel aja pada waktu kita gosok gigi gitu ya. Kita gosok gigi, kalau gosok gigi ya itu tap waternya bisa dimatiin atau mengganti tap waternya itu yang sensor atau yang self closing. Jadi beberapa detik mati sendiri. Ya, itu sekarang karena otomatisasi dan teknologi begitu ya. Kalau enggak kadang kita ini cenderung lupa kadang ya. Tanpa sadar enggak mematikan, jadi itu sudah membuang air yang tidak digunakan atau disia-siakan ya. Ya, kira-kira begitu ya. Oke. Sekarang berlanjut ya. Ini dari Profesor A.Y. Hoekstra gitu ya, dari University of Utrecht Belanda ya. Nah, di sini pada tahun 2002 itu beliau mencetuskan water footprint ini sebagai indikator dari penggunaan air. Nah, konsep ini sebenarnya meliputi dimensi waktu dan ruang yang berkaitan dengan kapan dan di mana air itu digunakan. Ya. Jadi informasi dari water footprint suatu produk ataupun komunitas akan membantu kita memahami bagaimana caranya mencapai keberlanjutan dan pemerataan dalam penggunaan sumber daya air tawar. Nah, nantinya kalau habis ini saya akan jelaskan dari suatu produk, nantinya diharapkan Bapak Ibu teman-teman bisa lebih aware, bisa lebih bijaksana gitu ya. Jadi untuk irigasi ataupun siram-siram air, grey water cukup gitu ya, kira-kira semacam begitu ya. Nah, baik, saya lanjutkan. Nah, ini our water footprint gitu ya. How much water does it takes to produce gitu ya. Ini 1 liter tap water ya. Ini bisa istilahnya dalam 1 liter ini membutuhkan 5 liter untuk memproduksinya itu ya. Atau di sini 1 kapti gitu ya. Ini dibutuhkan 30 liter untuk bisa membuat hasil akhir dari kapti ini, dan juga kopi gitu ya. Jadi bisa sampai kalau Bapak Ibu, saudara-saudara setiap pagi minum kopi, ini berarti 140 liter dalam 1 cangkir itu sudah digunakan. Dalam artian apa? Dalam artian ya ini untuk menanam gitu ya, air untuk nyiramin, bahkan nanti dipabrikasi, diapakan gitu. Ini ya 140 liter. Juga ini jagung 1 kilo, ini 9.000. Jadi ada yang di dunia ini sudah semakin aware. Jadi kalau bisa dilihat ini ya, semakin dari tumbuhan atau hewani ini kalau dilihat ini ya, ini hewani ini memerlukan atau mengkonsumsi air lebih banyak daripada yang tumbuhan. Makanya banyak orang yang sekarang beralih, oke kita veggie untuk vegetarian untuk menyelamatkan bumi dan lain-lain. Ya, nah ini perlu bijaksana. Bukan berarti kita semua harus jadi vegetarian. Ya, contoh nih, 1 kilo beef ini ya. Ini 15
1.500 liter ya dalam 1 kilo ini ya. Jadi bayangkan kita kan harus apa ya, apalagi kalau apa itu namanya prime steak wagyu gitu ya. Nah ini sampai beefnya saja diberi massage dan lain-lain gitu ya. Maaf Pak Daud, Ya. Pak Daud, mohon maaf, bisa di full screen Pak untuk ini apa? Bentar ya. Untuk tampilannya biar nanti lebih jelas. Sebentar ya, belum full screen ya ini ya, sebentar. Iya Pak, slide-nya biar ini apa? Kelihatan lebih luas. Terima kasih Pak Daud. Monggo. Sudah. Oke. Ya, maaf. Bentar ya. Oke Pak. Sudah Pak. Oke Pak. Sudah ya. Ya, terima kasih Pak Zainal. Begitu ya. Jadi juga ini pembuatan paper gitu ya. Nah, saya pernah bekerja di pulp and paper. Jadi ini pembuatan bubur kertas ini juga memerlukan banyak air gitu ya. Nah ini kalau tidak bijaksana ya air akan nggak imbang gitu ya. Ini juga apa seperti yang tadi saya katakan, ini pembuatan t-shirt gitu ya, 2.700 liter ya untuk dyeing atau untuk coloring gitu ya. Ini memang apa namanya memerlukan banyak yang harus digunakan. Nah ini contoh juga ini satu pair sepatu ya sampai 8.000 ya bisa dibayangkan gitu ya. Sekarang mudah-mudahan Bapak Ibu teman-teman sudah mulai mengerti juga kalau makan istilahnya jangan wasted gitu ya, jangan disia-siakan, sayang gitu ya. Oke. Nah, kalau kita berbicara masalah air, ya, ini agak coba nanti kalau ada Bapak Ibu, saudara-saudara yang bisa ada sesuatu mungkin nanti dalam penelitian atau nanti dalam sesuatu disertasi atau tesisnya gitu ya, teman-teman di S2. Perbandingannya begini. Kalau di udara itu bisa dicek ya kualitas air visualnya dengan aplikasi sekarang banyak dan terutama di pandemi ini kualitas air kok tiba-tiba menjadi baik gitu ya. Ini yang saya cek ini ya melalui handphone saya kualitas air gitu bukan air udara gitu ya per 11 Oktober 2020 ini ya. Jogja ini termasuk yang moderate 68 ya ini. Nah di Jakarta masih saja unhealthy ya 113. Nah ini saya lupa ngecek ya pada waktu weekend kemarin Jogja penuh itu kualitasnya sampai berapa gitu ya karena saya sendiri pas jadi ada apa sedikit ibu saya yang sakit jadinya saya terlupakan gitu ya. Ini bisa dicek ya. Nah, ini terukur gitu ya. Jadi teman-teman pasti ini di ranah engineering di sini mesti harus ada ukuran yang pasti gitu ya. Kalau enggak akan bisa kita mengambil kesimpulan. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan air tanah, di mana ini kalau saya ngambil kasus hotel saja ya, masih kebanyakan tutup. Jadi istilahnya kalau dibilang tutup sekarang ini ya sudah enggak ya. Saya beberapa waktu yang lalu saya bertanya kepada ketua PHRI ya, pengurus hotel dan restoran di DIY ini. Sudah berapa banyak hotel yang buka dan beliau menjawab 80% ya quite amazing juga gitu ya berarti ini ekonomi sudah mulai jalan terbukti weekend kemarin ini sudah mulai hotel di sebelah kantor kami di Grand Aston ini 100% dan udah nolak pelanggan atau tamu.
Jadi ada beberapa hotel juga yang sama gitu ya. Saya bertanya lagi kepada ketua PHR-nya ini, kalau yang bintang 5 berapa persen yang sudah buka? Malah beliau menanggapi 100% gitu ya. Wah, ini quite amazing juga. Nah, pertanyaannya adalah yang lalu pada waktu pandemik ini yang banyak hotel tutup, ini apakah level air tanah naik gitu ya? Karena memang tidak ada tamu gitu ya. Jadi bayangkan nanti saya akan ada kasus bagaimana tamu-tamu hotel itu dalam sehari semalam menggunakan air di hotel yang dia tinggal begitu ya. Nah, di sini hanya ada yang saya temukan, mungkin nanti saya boleh dikasih input lebih lanjut ya. Ada tensiometer, yaitu alat untuk mengukur matriks potensi air tanah, gitu ya. Terus piezometer, alat yang berguna untuk mengukur beberapa parameter penting di dalam sistem aliran hidrolik tanah. Ya, ini juga nantinya berguna untuk teman-teman yang di Fakultas Teknik Sipil begitu ya. Nah ini jadi kalau udara bisa dicek langsung, kalau air tanah ini coba ini ya nanti. Jadi tapi kalau teman-teman aware ya, ini kan juga kami ini punya gerakan-gerakan ya. Gerakan istilahnya sekarang ini memanen air hujan. Nah, kalau di kota Jogja ini, kalau teman-teman sudah familiar di Kecamatan Tegalrejo ini, mereka mau dengan kepeduliannya untuk setiap rumah sekarang merasakan pentingnya harus ada ini rainwater harvesting tank gitu ya. Jadi ada tower untuk bisa digunakan memanen air hujan, yang mana air hujan itu adalah dari sumber air yang istilahnya yang kalau di slide yang awal tadi nggak masuk. Jadi itu sebenarnya terbuang sia-sia, yang mana juga run off-nya sangat tinggi karena rata-rata sekarang permukaan tanahnya enggak bisa menyerap dengan cepat begitu ya, karena sudah banyak hutan beton gitu ya. Cuman nanti saya akan ada banyak bagaimana bisa ada teknologi seperti aspal gitu ya, tapi bisa menyerap gitu ya. Nah ini UGM saya kira ini kan lagi bekerja sama dengan DPCI untuk bisa membuat semuanya itu untuk kepentingan bersama dan bisa dijadikan role model nantinya gitu ya. Baik, saya lanjutkan.